Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan percabangan switch. Nah, sekilas percabangan if dengan switch, ya, itu hanya bedanya di pilihan, ya. Kita lebih nyamannya menggunakan if atau mungkin lebih nyamannya menggunakan switch. Oke, nah di sini saya akan menjelaskan dengan contoh yang hampir mirip dengan percabangan if, di mana kita akan diminta dulu menginput suatu nilai dan disimpan ke variabel nilai. Ya. Nah, pada contoh ini saya akan menentukan nilai yang diinput tersebut apakah dia adalah ganjil atau dia adalah genap. Ya. Oke. Nah, di sini kita lihat, ya, nilai yang saya input ini, ya, kemudian akan dicek dengan menggunakan percabangan switch. Apabila nilai adalah 1, ya, variabel nilai bernilai angka 1, maka dia akan mencetak ganjil. Jika dia bernilai 2, dia cetak genap. Jika dia bernilai 3, cetak lagi ganjil. 4, cetak genap. Dan seterusnya. Nah, di sini sebagai contoh, saya hanya batasi sampai dengan 5. Ya. Jadi kita bukan fokus ke ganjil genapnya ya. Nah, tapi kita fokusnya itu adalah bagaimana prosesnya. Ya. Nah, jadi yang dia kenal hanyalah 1 sampai 5. Apabila tidak ada satupun di sini yang dikenal, misalnya 6 ataupun 0, ya, di bawah 0 atau di atas 6, maka dia masuk ke default. Nah, default ini berfungsi seperti perintah else di percabangan if. Jika tidak ada satupun yang benar, maka jalankanlah default. Dia akan mencetak tak dikenal. Oke, kita lihat. Saya jalankan. Saya menginput 3. Hasilnya ganjil. 3 kan? Oke. Saya jalankan lagi. Saya menginput 4. Genap. Nah, jadi itu untuk penggunaan switch yang sederhana. Nah, Anda perhatikan, ya, aturan penggunaan di dalam switch ini. Setelah kita menuliskan switch, kemudian variabel apa yang mau kita cek, maka harus ada kurawalnya. Di antara kurawal pembuka dan penutup, ini wajib ya, penggunaan kurawal ini wajib, baru di dalamlah kita tuliskan case-nya. Case dari nilai yang akan kita cek dari variabel nilai ini. Kemudian, setiap case harus ditutup dengan break. Ya. Nah, kalau tidak ditutup dengan break, nah, maka nanti akan error. Ya. Oke. Oke, nah, berikutnya saya akan ekspansikan lagi untuk penggunaan percabangan switch ini. Nah, di sini penggunaan break, ya, bisa saya ganti, misalnya, contohnya di sini saya ganti menjadi go to case 3, ya, untuk case 1. Nah, kemudian di case 2, go to case 4. Nah, perhatikan di sini. Apa yang terjadi jika
saya memasukkan angka 1. Ya. Nah, kita lihat. Saat saya memasukkan angka 1, dia akan cek. Oke, nilai ini bernilai apa? Bernilai 1. Maka masuklah ke case 1. Maka dia masuk, cetaklah ganjil. Setelah ganjil ini dicetak, go to case 3. Dia tidak akan keluar dari switch. Tetapi dia akan loncat ke case 3. Masuk ke case 3, cetak lagi ganjil yang kedua. Barulah break, keluar dari switch. Maka secara logika, kata ganjil akan dicetak 2 kali. Yakni yang pertama dari ganjil untuk case 1, dan ganjil dari case 3. Nah, kita lihat hasilnya 2 buah ganjil. Udah? Nah, saya jalankan lagi. Kalau misalnya yang saya input adalah angka 2, kondisinya juga sama. Variabel nilai akan bernilai 2. Dia bukan 1, lewat. Case 2, iya. Dan variabel nilai bernilai angka 2. Maka cetaklah genap. Setelah kata genap ini dicetak, maka nanti muncul satu kata genap. Go to case 4. Loncat lagi ke sini. Loncat ke case 4. Cetak lagi kata genap yang kedua. Maka nanti di sini harusnya akan muncul 2 buah kata genap. Baru keluar break dari switch. Oke. Nah. Oke, nah berikutnya lagi. Saya akan mengekspansikan lagi penggunaan dari switch ini. Nah, kalau pada contoh ini Anda lihat. 1, 3, 5 sama-sama ganjil. 2, 4 sama-sama genap. Nah, bisa nggak saya menggabungkan jika nilainya adalah 1, 3, 5 cetaklah ganjil, 2, 4 cetaklah genap. Tetapi tidak berulang seperti ini. Oke, nah maka bisa saya ubah seperti ini. Jika di sini Anda lihat, nah, kalau saya jalankan, itu adalah 5. Maka, dia akan cek. Jika variabel nilai, dia bernilai 1, atau 3, atau 5. Ya, 1, 3, atau 5. Cetaklah ganjil. Setelah itu keluar dari switch. Jika variabel nilai, bernilai 2 atau 4, cetaklah genap. Setelah itu keluar dari switch. Oke. 5. Ganjil. Ya. Nah. Lagi. 3. Ganjil. Lagi. 4. Genap. Jika nilainya adalah 2 atau 4, maka cetaklah genap. Lagi. Kalau 6, tak dikenal. Oke, nah demikian penjelasan dari penggunaan percabangan switch. Apabila ada yang kurang jelas, silakan dipertanyakan di forum diskusi yang sudah tersedia. Terima kasih.